ada satu pesan yang perlu kita perhatikan, baik yang baru menikah ini maupun yang sudah lama menikah. Bagaimana jangan suka melihat wanita lain selain istri kita. Betul ya Allah. Negeri jauh. Masalah kita saksikan di wali masih ada penyerahan, ya, penyerahan wali nikah untuk diserahkan kepada yang menikahkan, yaitu kepada Kiai Mahmud insya. Dan kita saksikan di tengah-tengah kita ini, masya Allah, semua ada tokoh-tokoh orang tua kita, disaksikan oleh Pak Prof. Hamulu, kemudian Pak Kaluan. Ya, tokoh kita dari Buton juga alhamdulillah menyaksikan, yaitu Haji Pak Kahar Safi insyaallah. Allah Akbar. Safi Kahar. Sah. Gue yang belum mulai sah. Sah. Tidak salah-salah ini. Ini tidak jadi. Cepat ini. Tolong yang sudah duduk saja Pak, yang sudah pernah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Masyaallah. Wahai Nabi Allah bin Muhammad, saya katakan kamu dengan seorang wanita yang pernikahannya telah diwakilkan oleh orang tua kepada saya, yaitu seorang wanita yang bernama Anissa binti Nurdin dengan mas kawin, cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar dengan tunaikan Allah Ta'ala. Saya terima nikahnya Anissa binti Nurdin dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Belum kurang kata kawin. Aduh. Dan pemula. Penyiaran mas kawin itu. Oh dia mikir bagus dia. Oh bebe jangan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari yang sangat berbahagia buat ini Allah yang bagus saja menyampaikan ijab kabul di tempat ini. Ijab kabul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lalu kita melaksanakan ijab kabul di markas dan Sumatera Tenggara. Kebetulan waktu itu ada putra saya yang nikah di sini. Sekarang sudah ada di sini. Biasanya kalau saya menyerahkan buku nikah, ada 2 orang pengikutnya, laki-laki dan perempuan. Di sini baru tidak kelihatan perempuannya, tapi insya Allah kelihatan bayang-bayangannya. Untuk dia bekal, dia hayati, dia laksanakan pernikahan ini yang baik. Dan salah satu bentuk pernikahan yang terbaik adalah setelah selesai ijab kabul, boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya suami istri, tapi harus hidup keluar satu tahun.
Ya yang bujang doa juga. Amin ya Allah. Yang bujang. Yang tua-tua mau tambah. Amin ya Allah. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa qala ta'ala wa ankihu ma minkum was-salihina min imanikum liyakunu fuqara'a yughnihimullah. Tamat dia itu Quran. Wasallam nikah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa kama sabul hadis. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, baru saja kita sama-sama melangsungkan akad nikah saudara kita, yaitu Haryono bin Amara, yang mana pernikahannya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sabdakan kurang lebihnya wanita itu dinikahi karena nasabnya, hartanya, karena agamanya, dan kalau kita tidak bisa mendapatkan kecantikannya, kalau kita tidak bisa mendapatkan itu semua, maka pilihlah agamanya. Karena ketika seorang itu memilih seorang wanita, memilih pasangan hidupnya karena agamanya, maka dia telah mendapatkan semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan ini bisa menjadi asbab sumbernya kebaikan. Begitu juga pernikahan bisa menjadi sumbernya keburukan. Ketika seseorang itu menikahi seorang wanita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan yang tidak ada habisnya. Sebagaimana pernikahannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kedua istrinya, Siti Hajar dan Siti Sarah, yang mana kedua-duanya ini akhirnya menurunkan keturunan-keturunan yang soleh. Bahkan para nabi, para rasul setelah beliau, kebanyakan dari beliau, keturunan beliau. Beliau punya dua anak dari Siti Sarah, yaitu Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub turun lagi Nabi Yusuf. Terus kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, dan terus para nabi, para rasul setelah beliau itu rata-rata keturunan dari Nabi Ishak. Kemudian yang kedua, Siti Sarah juga melahirkan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ini tidak diturunkan nabi-nabi dan rasul, tetapi yang akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya menjadi pelita-pelita hidayah di seluruh alam. Nah, begitu juga kalau itu mungkin nabi-nabi, ada juga pernikahan bukan nabi bukan rasul, yaitu pernikahannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka dari keturunan yang muncul pejuang-pejuang agama, muncul ulama besar, orang-orang yang siap korban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
agama Islam yang sampai di Indonesia ini asbabnya adalah dari keturunan Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Husain. Jadi orang Indonesia ini Pak dapat hidayah ini asbabnya dari para habaib yang dari Yaman. Kenapa? Bukan dari Gujarat India, ini mohon maaf. Kenapa? Karena di India ini mereka ini mazhabnya Hanafi. Kalau seumpama yang datang dulu itu para pedagang-pedagang India ke sini, maka kita ini mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, tetapi mazhabnya mazhab Hanafi. Dan ternyata adalah menurut sejarah adalah para habaib dari negeri Yaman yang sampai ke tempat kita ini. Makanya di Indonesia ini mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Dan kita berharap semoga pernikahannya saudara kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari pernikahannya Allah Subhanahu wa taala keluarkan, Allah munculkan pejuang-pejuang agama, baik laki-lakinya, wanitanya, keluar dari keturunannya adalah orang-orang yang siap korban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan yang perlu kita perhatikan, baik yang baru menikah ini maupun yang sudah lama menikah. Bagaimana jangan suka melihat wanita lain selain istri kita. Betul ya Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali katakan orang yang suka menikmati barang yang haram, maka yang halal Allah akan cabut kelezatannya. Sehingga Pak kumpul sama istrinya sudah tidak nikmat. Nikmat kalau memandang wajah-wajahnya wanita-wanita tidak mahrum. Ketika melihat istrinya sudah tidak cantik lagi. Begitu juga seorang wanita kalau suka melihat laki-laki tidak mahrum, bukan siapa-siapanya kan suaminya, maka nanti apa? Nanti Allah akan cabut kenikmatan perkara halal. Sehingga melihat suaminya kelihatan jelek sekali. Dan laki-laki yang lain kelihatan tampan, gagah, tapi lihat suami sendiri jelek sekali. Maka resepnya hadirin, kalau mau harmonis bahagia terus, tidak ada masalah di ini, tidak ada perselingkuhan dan sebagainya, jangan suka melihat yang tidak halal. Orang yang sudah menikmati perkara yang haram, maka Allah akan cabut kenikmatan dari perkara yang haram. Salah hadirin ya? Dan bagusnya ini biasanya kalau kami baru menikah di Temboro itu biasanya di taskil sama Kiai langsung keluar masturo. Keluar masturo 3 hari dulu. 3 hari supaya apa? Terbentuk fikir umat, fikir agama. Jadi kalau kata Kiai bilang, beliau katakan jangan kita ini punya istri hanya bisa dimanfaatkan sendiri saja. Kalau bisa kita punya istri bisa dimanfaatkan untuk umat seluruh alam. Apa? Dari fikirnya, dari dakwahnya, zikir, taklimnya dan lain sebagainya bisa menjadi aspek kebaikan untuk umat. Nah, untuk mengawalinya kita keluar dulu masrut 3 hari. Sama? Langsung besok kes ya. Kapan bulan madu? Oke bos, kencang itu setelah langsung itu. kes ini. Ustaz siapa? Ustaz Hamid. Hadirin ya, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan yang menikah pada hari ini Allah terima dan Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab munculnya kebaikan-kebaikan sampai dengan kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lahumma, Allahumma barik alaihima, Allahumma barik fihima, Allahumma subba alaihima subba wa la taqud
ya Allah makrumin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam rahmatika rahman rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.